ATR BPR terlibat di situ, gitu kan, aparatur desa terlibat semuanya. Itu menunjukkan bahwa negara sudah kalah. Jika dibiarkan, maka Republik ini, Indonesia ini, ketika airnya dikuasai, tanahnya kemudian juga dirampas, maka ke depan Indonesia akan menjadi negara gagal. Maka meminta, mengimbau kepada masyarakat untuk bersatu, karena negara ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita tidak bertindak, lalu siapa lagi? Karena negara Indonesia ini sedang terancam gagal, menjadi negara gagal. Takbir! Allah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, hari ini kita dihadapkan dengan penjajahan gaya lama, sebenarnya bukan gaya baru, di mana hari ini masyarakat Banten Utara dihadapkan dengan adanya pengembangan proyek PIK 2, baik itu yang di-PSN maupun yang non-PSN. Nah, secara regulasi PIK 2 ini, baik yang PSN ataupun non-PSN, itu bermasalah. Pertama, PIK 2 ini dia tidak berkesesuaian dengan RT/RW, juga tidak memiliki dokumen RDTR. Belakang kita ketahui bahwa yang di-PSN-kan itu hanya 1.755 hektar, di mana 1.500-nya menggunakan hutan lindung dan 250 hektarnya itu menggunakan lahan masyarakat. Di hutan lindungnya juga ada masalah, di mana belum ada status konversi untuk dijadikan hutan produksi, tetapi PSN PIK ini sudah melakukan kegiatan, di mana sudah melakukan pengurgan di daerah Kecamatan Kesambisan. Padahal hutan lindung itu tidak boleh untuk dilakukan kegiatan selain kegiatan konservasi. Contohnya di daerah hutan lindung Cibalungun saja, di mana masyarakat hanya mengambil kayu dibakar, itu dipidana. Tetapi untuk PIK 2 ini, dia sudah melakukan pengurgan, tetapi negara hanya diam saja. Tidak ada tindakan sama sekali sampai hari ini. Walaupun itu belum ada status konversinya. Jadi bermasalah, semuanya bermasalah. Maka status izin apa gimana? Ya, jadi untuk penggunaan lahan hutan lindung itu harus ada perubahan status konversinya dari hutan lindung menjadi hutan produksi. Nah, itu baru bisa dilakukan kegiatan. Dan itu pun juga kegiatan yang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang dan tata wilayahnya, dan juga harus memiliki dokumen RDTR. Belum lagi kemudian ada kajian lingkungan hidup strategisnya harus seperti apa, kayak gitu. Nah, dengan dari PSN ini tidak 1.755 ini yang kemudian dipakai, tapi dia ada upaya untuk kehidupan hukum. Atas nama PSN ini, dia membebaskan lahan warga yang ditetapkan sebagai PSN. Prosesnya tidak pernah ada konsultasi publik, tidak pernah ada relasi masyarakat bahwa PSN yang bukan PSN, tetapi ini menggunakan PSN untuk sarana masyarakat. Yang terjadi bahwa ini adalah proyek negara, sehingga ada intimidasi masyarakat bahwa ini adalah proyek negara, tidak boleh tolak. Masyarakat harus menyerahkan hak atas tanahnya dengan cara dirampas. Kejadian-kejadian fakta-fakta di lapangan, ada masyarakat yang kemudian belum dikonfirmasi bahwa lahannya akan dijadikan proyek PSN PIK ini, tetapi sudah diurus dulu, sudah dikuasai dulu, sudah diurus. Makanya belum sama sekali, belum dibayar, jangankan dibayar, dikonfirmasi saja orangnya, pemiliknya itu belum. Jadi sudah diurus. Nah, itu yang terjadi, dan itu banyak. Yang kedua, PSN PIK ini atau pengembangan PIK ini, dia juga menguasai lahan-lahan
milik negara, aset-aset milik negara, akses-akses publik seperti sungai, jalan-jalan itu dikuasai. Contohnya misalnya di Muncul. Di Muncul itu ada sungai yang merupakan milik negara, milik publik, itu justru diuruk, dikuasai. Dampaknya sangat luar biasa, di mana ketika sungai ini diuruk, maka 600 hektar tambak itu terancam mati tambaknya. Lalu kemudian juga ada ladang pertanian, karena apa? Ketika diuruk maka sirkulasi airnya juga akan bermasalah, karena tambak itu juga butuh sirkulasi air. Begitupun juga di lahan pertanian, nah itu juga akses terhadap airnya juga ditutup kan, karena sungainya diuruk. Nah ini jelas-jelas penjajahan. Jadi ada upaya biadab di mana mereka mencoba untuk mematikan lahan-lahan masyarakat supaya tidak produktif, sehingga kemudian dijual dengan harga murah, dibeli dengan harga murah. Otomatis karena lahannya tidak produktif kan, karena akses untuk airnya itu diambil, ditutup. Kan? Dan yang kedua, tidak hanya itu, penutupan kali ini juga berakibat pada banjir, ya kan? Karena air hujan ataupun juga air yang dari hulu kemudian tidak bisa masuk ke laut karena salurannya ditutup. Itu yang terjadi. Belum lagi misalnya perampasan tanah, misalnya atas nama negara dengan atas nama PSN, yang itu juga belum tentu atas nama PSN. Itu banyak terjadi, mulai dari Muara sana, daerah Kosambi ya, terus kemudian Pak Haji, terus kemudian Meri, ada yang dari Kecamatan Gunjung, dari semua terjadi dan bermasalah. Pembayarannya hanya di CCTV. Nah, seperti itu yang terjadi. Dan tidak hanya itu, muncul lagi itu namanya pagar-pagar laut. Ya, di mana pagar-pagar ini menghalangi akses nelayan untuk mencari penghidupan, ya kan? Pagar itu kan sejauh 30 km, 30,16 km itu dari mulai Muara sana, Muara sampai ke Pohon Jati sampai ke Lumpur. Nah ini jelas-jelas merugikan nelayan, di mana nelayan, khususnya nelayan tradisional itu kehilangan haknya untuk mencari nafkah, karena yang pagar atau tempat yang dikaplik-kaplik itu adalah area penghidupan atau area tangkap nelayan tradisional. Ketika itu ditutup, jelas satu mereka tidak bisa melaut, ya kan? Karena terkenal nelayan tradisional itu tidak bisa, gitu ya. Nah untuk yang nelayan tengahnya itu juga harus mengeluarkan biaya yang tinggi, ya kan? Bahan bakar yang tinggi juga harus berkelok-kelok gitu. Sebetulnya ini akal-akalan saja. Pagar laut ini sebetulnya pagar laut ini berfungsi untuk sebagai titik koordinat. Titik koordinat di mana pagar-pagar laut atau kapling-kapling laut ini seolah-olah itu adalah tambak. Ya kan? Ketika itu tambak, ketika dipotong dari atas itu seolah-olah tambak, maka di situ ada titik-titik koordinat. Di mana titik-titik koordinat ini yang kemudian akan dikeluarkan girik-giriknya, ya kan? Lalu kemudian akan dikonversi menjadi SHM, lalu kemudian akan ditransaksikan dengan perusahaan, kan kayak gitu kan. Paling jelas dalam aturannya bahwa tidak boleh ada penerbitan sertifikat di atas laut, karena laut adalah hak bukan untuk hak privat. Itu kenapa? Tujuannya adalah mereka untuk mencoba untuk mereklamasi dengan mudah cepat. Kalau secara mereklamasi laut itu izinnya sangat ketat, izinnya. Nah, jadi alasan mereka bukan mereklamasi laut, tetapi menguruk tambak. Tambak yang tadi kaplik-kaplik itu kalau dia usaha dalam hal itu tidak Jakarta. Nah, kalau Jakarta coba untuk mereklamasi tapi tidak mereklamasi untuk laut, tapi restorasi tambak, kemudian belum tambak secara ini akan begitu. Kenapa kemudian akan bahwa itu yang bukan atau yang dapat Jakarta? Kalau kita melihat sebarannya pagar itu yang sejauh 30 itu sesuai dengan perkembangan
Habib II di daratnya. Ya kan? Kedua, telah terbit juga sertifikat hak milik dan HGB di daerah Papua Ohon, ya kan? Itu atas nama 20 anak perusahaan dari Agung Sedayu Group. Jadi dugaan kita bahwa yang berkepentingan adalah PIK sudah tepat, juga sudah jelas, gitu kan. Nah ini akal-akalan saja. Nah saya harap memang pagar laut itu kan sudah dicabut ya, belakangan dicabut setelah rame. Awal-awal sih memang pada diam semua, padahal itu sudah disidak beberapa kali baik oleh DKP, provinsi, KKP sudah disidak, tapi didiamkan dari mulai 7 km, ya kan, disidak. Bukannya berhenti, dia lanjut terus, ya kan, sampai 15 km. Kalau tidak salah itu sidaknya sampai 3 kali, ya kan. Jadi sebetulnya dari awal pihak DKP atau KKP itu sudah tahu pagar-pagar itu, tapi kenapa didiamkan? Kayak gitu ya. Itu merugikan nelayan, dan di situ adalah ada upaya jahat untuk bagaimana menguasai laut, gitu kan? Itu belakangan bahwa kita mengapresiasi TNI AL yang sudah cabut ya atas instruksi dari Presiden setelah viral, gitu kan? Lalu kita menyayangkan kenapa tidak pol air sebagai leading sektornya, gitu kan? Di situ ada Bakamla, ada kemudian SDKP, gitu kan? Ya tapi kita apresiasi lah ya, bahwa ini dicabut karena jelas ini mengganggu nelayan. Tetapi dalam proses hukumnya kami meminta semua yang terlibat di situ ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Nah kita melihat saja apakah hukum di Indonesia bisa tegak kayak gitu kan, walaupun kelihatannya ini prosesnya sangat lambat, ya kan, sedangkan sebetulnya nama-nama yang kemudian terlibat dalam pemasangan pagar laut itu kan sudah diajukan dilaporkan kan, yang wajib, gitu kan. Nama-nama seperti pemagarannya adalah Mandor Memet, ya kan, Udah yang itu yang melapor itu, ya, namanya Mandor Memet sebagai operator yang di lapangannya. Mandor Memet itu atas suruhan dari Jun atau Ahmad Ghazali dapat dari Ali Hanafi, dan Ali Hanafi kalau tangan adalah aktif kedua jelas saya juga terlibat, makanya itu juga bagian dari juga pengaduan atau pelaporan yang telah dilakukan oleh pemerintah kalau tidak salah. Nah itu namanya sudah saya pikir panggil mereka, gitu kan, lalu kemudian proses secara hukum. Dan yang kedua, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di daratnya seperti misalnya penyerobotan tanah, ya kan, perampasan tanah, penguasaan aset-aset publik seperti kemudian sungai, jalan-jalan, lalu kemudian juga ada sawah-sawah atau lahan-lahan bengkok atau desa seperti yang di desa Proji juga diuruk kan, sama kan, itu juga harus diusut tuntas, gitu kan. Siapa yang kemudian melakukan ini, perusahaan yang melakukan ini kan, diusut tuntas, karena itu jelas. Kalau misalnya kita melihat hitung lah zaman dulu, bagaimana cek semua sehat masyarakat, gitu kan. Nah, seperti itu, jadi seperti kalau dia kan nggak ngatur biasanya. Kalau saya itu sangat kelihatan mereka malu-malu melakukan pasar-pasar, gitu kan, intimidasi masyarakat. Belum lagi misalnya yang itu juga dia meminjam. Karena proyek ini kan diambil dari proyek itu, dari lokasi-lokasi penambangan yang C. Nah, yang C-nya ini juga meminjam tempat katakan galian tidak berizin. Nah, itu juga kita. Kemudian di luar sesuai dengan kita menegaskan negara
Maka saudara-saudara sekalian, khususnya seluruh di wilayah Banten dan Indonesia, kita berharap kita semua harus bersatu. Lawan ini adalah sekelompok orang yang memiliki akses ekonomi dan politik, kemudian mereka bisa mengontrol negara, sehingga seolah-olah negara tidak berdaya hari ini. Nah, itu problemnya. Ketika negara tidak adil, bagaimana kemudian pembebasan lahannya terjadi sedemikian brutal, tidak ada peran negara di situ, ya kan? Yang terjadi adalah hukum rimba, di mana mereka menentukan harga, padahal misalnya pasaran sudah 500.000, tapi mereka menetapkan harga 50.000 dan seperti itu. Nah, itu juga jadi persoalan. Seharusnya di sini negara hadir di situ, ya kan? Lalu kemudian menjadi kontrol dari apa yang dilakukan oleh korporasi-korporasi jahat ini. Bukan sebaliknya, negara justru dikontrol oleh korporasi-korporasi ini, ya kan? Nah, kalau misalnya kita melihat skemanya di mana ATR BPR terlibat di situ, itu kan aparatur desa terlibat semuanya, itu menunjukkan bahwa negara sudah kalah. Jika dibiarkan, maka Republik ini, Indonesia ini, ketika airnya dikuasai, tanahnya kemudian juga dirampas, maka ke depan Indonesia akan menjadi negara gagal. Maka kita berharap Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, harus tegas, harus hadir di sini, meminta kepada Presiden kita agar negara hadir di setiap persoalan-persoalan masyarakat. Karena kalau seperti itu, negara tidak hadir, negara dibatasi oleh korporasi jahat, itu juga terjadi di mana-mana di Republik. Katakanlah di Rempang, katakanlah di Manado Utara, katakanlah di Lampung, katakanlah kemudian di Surabaya, semuanya terjadi atas nama negara, ya kan? Mereka merampas dan menjajah masyarakatnya sendiri. Jadi kami minta pada Presiden Prabowo untuk bertindak tegas di sini, karena kami yakin Pak Prabowo masih memiliki jiwa patriotisme dan jiwa nasionalisme. Buat seperti itu, Pak. Terima kasih. Buat itu ya, buat masyarakat, untuk masyarakat. Kembali kepada masyarakat Banten khususnya dan masyarakat Indonesia, kita melihat di sini bahwa ada kekacauan, baik kekacauan politik, kekacauan sosial, kekacauan kebijakan, apapun negara, lemahnya fungsi apapun penegak hukum. Maka kami menghimbau kepada masyarakat untuk bersatu, karena negara ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita tidak bertindak, lalu siapa lagi? Karena negara Indonesia ini sedang terancam gagal menjadi negara gagal. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.